bulan 6. Tanggal 1 bulan 6 tahun Ya. berapa? 95. 95. Ya. Injakan kaki di Transmigran Kalimantan Utara. Di Kalimantan Timur. Waktu itu Kalimantan Timur kan? Iya. Itu sama Rendah nih. Zamannya Pak siapa? Harto Siapa yang presidennya. Pak Lewang, Pak Lewang, Pak siapa? Sebelum Paliwang. Gubernurnya Samarinda dulu siapa? Oh, saya enggak tahu Pak deh. Jadi dari Samarinda turunnya. Enggak, ya kan ikut kapal dagang, kapal anu itu, kapalnya Pak Karno itu siapa? Kapal yang mau hancur. Di Jadi masa lembu hampir selesai itu. Sudah air ngelonjak ke papan yang atas itu. Basah semua. Dari mana naik kapalnya Pak deh? Surabaya. Turunnya di mana? Samarinda. Nggak tahu zaman dulu itu apa ya Tarakan atau mana, saya nggak tahu. Berarti naik sepit lagi ke sini. Naik naik kapal juga. Kapal juga ya. Iya. Dari tahun 95 injakan kaki di sini Pak deh. Wah, lumayan juga Pak deh. Jam 12 malam. Pas pasang besar nih. Kita mau pulang malam. Sama dai. Jadi orang Madura dari Jombang. Dari Jombang. Bapak dia dari Malang kan? Ya. Malang Dampit. Pak Muji, ayo pulang aja lah. Ini mau kerja apa di sini? Wah, segini besarnya. Waktu itu lahannya masih tenggelam lahannya. Ini, sampai dada ya. Dari Dharmakasi itu, wah. Renang. Jadi kerja apa lah Pak deh waktu itu? Kota itu kita dorong. Wah, iya. Lihat papan kan masih jalanan tuh pakai papan begini. Iya. Jadi ngerayap cari papan sampai nenggul kota itu kan. Di depan saya itu ada jembatan besar di situ, dari sepada situ. Panjangan lagi. Nah, seminggu saya nggak kerja, lihat. Terus paginya, malamnya, kapalnya belum berangkat, terus rame mau pulang semua. Terus ditahan sama KUPT-nya dari Tenggarong. Maaf, jangan pulang dulu, jangan pulang. Ngapain mau pulang? Lah mau kerja apa? Tapi kita belum bahasa Indonesia, nggak bisa saya. Ya yang bisa yang menangkap bahasa itu aja. Itu aja, orang Jawa Timur kan bahasanya masih banyak yang nggak jelas. Ini nanti sebentar nggak ada air. Nggak ada air kemana? Kayak begini. Akhirnya saya disuruh berhenti. Tahu-tahu air itu rendah. Jembatan itu kok sudah bergantung di bawah air itu. Nggak ada. Kemana ya? Iya. Terus setelah jam 4 pagi, lahan kelihatan. Loh, lah air tadi kemana? Nah, terus paginya kita mau ke sungai, air dari sana itu datang. Loh, kok ada air? Ini sungai mana nih yang? Tahu-tahu besar. Tenggelam lagi lahan. Nah, akhirnya seminggu saya nggak kerja, senang sama air. Senang sama air ya? Iya, nggak ngerti pasang surut itu nggak ngerti. Nah, pasang besar, wah. Terus senang, nggak kerja, cuma nongkrong di atas di rumah sambil lihat di sini. Wah, kayunya banyak. Terus kayu batang itu kan di bawah kolong kan ngantam papan cakduk gitu kan, timbulnya itu kan. Wah ini diangkat kayu selesai nih rumahku yang. Belum ngerti rumah tunggulnya nggak ngerti. Oh, ini kok pakai begini apa nih? Wes akhirnya rendah kita ikuti ke sungai segini nih. Ini lari kemana airnya? Kita ke Dharmaga. Kok terus laju. Yang dari sana itu banyak batang hanyut tuh. Itu batang dari mana? Kalau di kampung kita wah dibakar, bikin arang. Wah enak nih. Bikin kayu api. Iya, gitu kan. Pokoknya ya itulah. Akhirnya seminggu mulai agak mengenal air. Nah, wah ini caranya. Ini batang semua ini kan timbul, ini kita dorong minggir aja, bisa enggak ya? Nah, akhirnya kita masuk ke kayu malang melintang. Nanti kita goyang gitu kan, oh gerak kan gitu kan. Jadi kita pinggirkan. Nah ini tuh gimana caranya? Nah,
Akhirnya kita potongi pakai kampak itu kan. Kampak yang besar tapi pegangannya panjang. Nah, kita patoki, dia nggak mau gerak menengah lagi. Paginya pasang lagi, kita dorong lagi. Jadi minggir semua, yo berjejer kalau kayak jembatan gitu. Kita potongi semua kena 1 bulan. Terus kita bakar nggak mampu karena basah. Terus gimana caranya ya? Nah, kita potongnya 1 meteran lah. Kita berdirikan semua. Setelah air mati, loh kok nggak ada air lagi nih. Akhirnya air mati, nah, kita berdirikan semua sampai keliling. Ini kalau kita nyalakan dari bawah nggak itu nih basah. Nah, akhirnya kita kasih api dari atas kan. Aku kasih anu kan. Kain garing minta apa itu ban atau apa itu. Nah, kok nyala. Akhirnya kan mungkin panas. 1 rumpun itu bisa habis. Tinggal segini-gini sisa yang terlalu basah itu. Wah, akhirnya semangat saya. Jadi Pak Ade kerja apa dulu waktu itu pertama kali di sini, apa yang dikerja? Ya sini ngersin lokasi kayu-kayu itu kan. Kayu kan cuma dikasih rebah nggak dikencang. Untuk beli beras lauk Loh, kan kerjanya? 1 tahun saya dikasih pemerintah itu. Tapi kan setelah 2 tahun kan enggak sudah? Enggak. Nah, itu kayak mana sudah? Nah, kan bersih 1/4, ada yang batang besar itu kan kita tanami padi. Gitu kan. Terus akhirnya panen, jatah belum habis. Panen, jadi panen ini enggak dijual, dimakan, sisa bulanan masih lanjut. Dapat 50 kilo saya per bulan. Per bulan ya. Jadi, anak saya itu ikut 3, 2. Anak 2 yang ikut? Iya, si Tok sama si bungsu yang ada di sini. Terus dapat ikan asin itu, blebek itu sampai gak kemakan. Besar-besar ya? Nah, terus kecap itu dapat 5, gula, mie, minyak goreng koyok toko baru. Wah, tenang gue. Berasnya itu 1 karung 50 kiloan. Belum habis panen. Berlebih-lebihan akhirnya berasnya. Nggak dijual? Jual nggak laku. Wong pasar lama itu kan, pasar impres itu orang Dayak itu jual masih di dasar tanah, belum ada. Kalau lincah belum ada. Belum ada ya. Terus Lombok itu dijabut sama tanah-tanahnya itu. Siapa yang cabut? Ya orang Dayak kan jual. Oh gitu? Iya, nggak pengalaman di peti nggak ada. Nggak ada pengalaman di peti ya? Iya. Jadi mereka jual sama pohon-pohonnya? Iya, sama pohon-pohonnya. Waktu itu? Nah, ubi itu ya jual sama tangkai-tangkainya, jegang-jegang gitu. Terus telinganya kan segini-gini, jadi kita heran. Oh, yang orang Dayak dulu ya? Iya, yang telinganya dulu. yang nggak ada orang satu pun yang dengan kayak sekarang, nggak ada zaman dulu. Dulu ada ya, banyak ya? Banyak tuh semua, sampai ada yang segini ditaruh di sini, sampai kita ini bengong. Ngeliatin? Iya. Heran Pak Dea, kenapa ada orang telinganya panjang begitu? Nah, kayak kue perut. Aku lah. Mau tanya takut, bilangnya orang Dayak ini makan orang. Iya, kalau di TV di Jawa kan, TV hitam putih kan orang Dayak makan orang kan. Katanya. Iya. Padahal enggak kan? Iya, akhirnya ya enggak ya kan. Iya. Kayak yang di bawah itu kan di sini dianggap banyak kok mampu. Gitu loh. Jadi kita heran pakai keranjang. Nggak ada yang digendong pakai selendang, nggak ada. Jadi pakai apa, keranjang? Ya, rotan. Dari rotan. Iya, saya heran. Kok ditaruh di sini? Kok mampu pikiran saya itu. Jadi saya sama orang 3 sama Sukatenon bengong aja. Sampai mau belanja nggak jadi. Numpuk di dermaga itu kan. Tapi belum ada tapi 1-2 aja. Tahu yang kelutuk itu. Kelutuk ya. Nah, itu gomping kan gomping. Seru juga pada zaman dulu ya. Sekarang udah nggak ada orang Dayak yang telinganya kayak gitu. Nggak ada. Dulu tuh semua nggak ada orang yang kayak gini, semua panjang. Dulu ya. Kalau yang cewek mungkin sih segini nah. Sampai kita lihati. Heran Pak Dea. Ya heran. Lah anak itu kok langsung lahir itu langsung ditaruh di belakang, ya dipekek gitu kan digedung. Lah anak itu tentu jadinya kayak apa? Saya samanya suka tadi cuman gini. Mau bicara agak berani, kan tadi kalau sama saya ingin tahu dapat ini.
Nggak berani tanya juga Pak De ya. Ya mungkin ya dia sendiri kan nggak ngerti sama bahasa Jawa. Waktu itu nggak ada bahasa Indonesia kah? Ya bahasanya bahasa Daya itu saya nggak mengenal. Sampai sekarang saya nggak hafal bahasa Daya. Sudah 20 tahun lebih loh di sini Pak De. Iya, tapi satu pun nggak ngerti. Nggak tahu ya. Seru. Bahasa Bugis sama bahasa nggak kenal. Nggak bisa. Bisanya Madura, Jawa. Karena orang Bugis sekarang banyak yang Jawa. Ada piro jambu nih, ya Orang Bugis padahal. kenal, tapi kalau bahasanya nggak kenal. Enggak, padahal orang Bugis, dia ngomong Jawa. Iya, pasar kan Bugis semua yang anuan. Ada piro jambu nih. 20. Masa 20 Pak De, ngene. Wong Bugis banyak yang Jawa ya. Ketemu saya nggak mau bahasa dia. Piro Pak De? Karena bahasa halusnya orang Bugis nggak ngerti. Pinten nggih nggak ngerti. Piro Pak De? Bahasa kasar ya. Iya. Oh, so sahur Pak De. Ngono. Ngicipi sik aku. Oh iyalah. Iki wah, anu Pak De, mani ya Pak De. Apa iya ngono lho. Yo apa Pak De ya. Wale wong Bugis bau gelek bano berdebat ya guyon ngono ku. Iya aku ngono. Iya ngono lho. Wong nyelek Pak De masa anu kok sik iya aku ngono. Iya Pak De. Matur suwun ya Pak De ya ngono. Seru juga ya Pak De ya. Iya, lek wong Bugis anu ngenal bahasa Jawa. Mbak. Oh Pak De enggak bisa bahasa Bugis. Gablas. Ngomong bahasa Bugis iki aku tak ngomong rada. Mandre. Iya, oleh mandre kuman ngono iku apa wae iku. Lek kadia sekodong doi iku bahasa apa? Sekodong doi. Apa lagi bahasa apa? Kan kadang-kadang ngono. Kadia sekodong doi ngono iku aku iki bahasa apa ya aku ngono. Doi dhewe aku ya ngono. Iso wae Pak De iki. Nah, ora ngerti aku ngono. Kowe paling lucu ana dodol jambu. Iya. Seru juga tuh waktu itu Pak De ya. Awal-awalnya dodol jambu yang melempem yang bahasa aku nggak ngerti bahasa. Aku nggak kenal bahasa Indonesia karena saya di kampung kita ini bahasa daerah walaupun kelas 6 SMP pun nggak ada yang bahasa Indonesia. Bahasa Jawa semua ya. Nah, bahasa Jawa, bahasa halus. Dengarnya cuma bahasa Jawa, nggak ada bahasa lain. Jadi datang ke sini bingung. Bingung. Nggak bisa juga bahasa Indonesia. Iya, nggak iso. Jelas. Pentingnya belajar Pak De ya. Ya. Kampung kita itu dulu ada yang cewek itu kerja dari Jakarta ya mungkin 1 tahun. Ya mungkin dia itu mengenalkan bahasanya di Jakarta. Lah pulang ke kampung kita. Nah ditanyai sama orang ya teman lah cewek itu kan. Kak tanyanya bahasa Jawa. Terus bahasanya begini. "Oi, kapan datang?" kan begitu. "Kemarin." Nah, langsung ditunjuk sama kepala itu. "Kamu nggak lanjut bahasa Indonesia, selesai kamu digitukan." Lusanya bahasa Jawa. Kemarin datang ya. "Oh, Kak, kamu lanjutkan bahasa Indonesia. Tonjok kamu selesai kamu." Nah, lusanya bahasa Jawa. Makanya kita pulang ke Jawa itu bahasanya kita hati-hati. Jangan sampai kita ini nanti mengeluarkan bahasa Indonesia. Golok orang kampung kita nih. Mantap. Oke lah Pak De. Karena kampung